pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Baik, untuk hari ini apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Oke, baik, Ibu data dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Baik, berarti ada satu orang teman kalian yang tidak hadir karena sakit. Kira-kira menurut kalian bagaimana sikap kita untuk menghadapi orang yang sakit? Ya, bagus, yaitu kita harus mendoakan teman kita agar dia bisa kembali mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baik, seperti biasa setelah Ibu absen, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan melaksanakan doa bersama terlebih dahulu. Silakan, mau dipimpin oleh siapa? Acungkan tangan. Oke, silakan. Silakan Farhan, pimpin berdoa. Baik, terima kasih kepada Farhan yang sudah berani memimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita dimulai dengan berdoa, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta berkah. Amin. Nah, di pertemuan kali ini, kira-kira siapa sih yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Ya, minggu kemarin Ibu bilang bahwa di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai, iya betul, mengenai lingkungan dan sumber daya alam. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Coba ajukan tangan. Tidak ada? Baik, supaya kalian tidak penasaran sumber daya alam itu apa sih? Nah, sekarang kita akan nonton terlebih dahulu, sebuah video yang menjelaskan mengenai lingkungan dan sumber daya alam. Kalian simak, analisis, dan perhatikan ya. Siap? Oke, baik, Ibu tampilkan. Nah, sekarang silakan kalian tonton dan simak serta perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Siap untuk memperhatikan? Oke. Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Yo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, pemotong ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas.
Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai kusen dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang dapat dipakai atau dikonsumsi manusia. Pengolahan sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya dalam pembuatan kertas. Kayu gelondongan dikupas kulitnya dan dipotong-potong. Potongan kayu dimasukkan ke dalam digenser menjadi pulp atau bubur kertas. Pulp dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Campuran pulp kemudian dimasukkan ke mesin pembuat kertas untuk dibentuk menjadi lembaran. Lembaran kertas kemudian digulung dalam ukuran besar. Gulungan besar ini akan dipotong lagi dan dikemas sesuai kebutuhan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau swaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Bagaimana urutan pengolahan kapas hingga menjadi pakaian? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau kamu mau latihan soal tentang sumber daya alam, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Baik, nah ini itu video yang Ibu tampilkan mengenai lingkungan dan sumber daya alam. Nah, dari video yang sudah kalian tonton, analisis, dan sudah kalian perhatikan, pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, sumber daya alam. Ya, dari video tersebut, jadi tadi tuh sumber daya alam itu apa? Ya, betul. Jadi sumber daya alam itu adalah sumber daya yang berasal dari alam. Terus berdasarkan asalnya, tadi sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Tadi contoh sumber daya alam hayati itu ada apa aja? Ya, betul. Jadi sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya contoh sumber daya alam non hayati ada apa saja? Jadi sumber daya alam non hayati itu adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Berarti selain dari tumbuhan dan hewan. Berarti apa aja? Ada angin, udara, cahaya, matahari. Itu adalah contoh-contoh dari sumber daya alam non hayati. Nah, selanjutnya ada lagi tadi yang tahu selain dari sumber daya alam berdasarkan asalnya, ada sumber daya alam berdasarkan apa lagi? Yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jadi sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua juga sama. Tadi ada apa aja? Coba yang ingat tuh. Ada sumber daya alam
yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa saja? Kayak tumbuhan, hewan, apalagi udara, angin, cahaya matahari. Selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya apa saja? Minyak bumi, apalagi apa? Solar, besi, bisa. Selain itu tembaga, ya. Nah, berarti dari video yang sudah kalian simak, berarti ya kurang lebih kalian sudah mendapatkan pengetahuan mengenai sumber daya alam ya. Berarti udah paham sumber daya alam itu apa? Sudah. Oh iya, satu lagi. Selain itu tadi manfaat dari sumber daya alam itu untuk apa aja? Ya, bisa menjadi makanan, selain makanan bisa menjadi bahan bakar. Contoh sumber daya alam yang bisa menjadi bahan bakar apa? Solar, apalagi? Dan selanjutnya sumber daya alam yang manfaat yang ketiga, sumber daya alam itu dapat dijadikan peralatan rumah tangga. Tadi ya ada ya. Contohnya apa? Yang terbuat dari aluminium itu bisa menjadi peralatan dapur kayak pisau dan sebagainya. Selain itu, apalagi bisa menjadi pakaian, terus perhiasan ya. Contoh sumber daya alam yang dapat menjadi perhiasan apa? Mutiara, emas, dan sebagainya. Baik, nah kalian karena kalian sudah mengetahui sumber daya alam itu apa, nah sekarang ibu mau menugaskan kalian untuk wawancara. Sebelumnya di sini ada yang udah tahu wawancara itu apa? Coba cu. Belum ada. Baik, ibu jelaskan dulu sedikit ya. Nah, sebelum ibu jelaskan ke wawancara itu apa, sebelumnya kalian pernah nggak nonton berita? Pernah? Kalian pernah lihat wartawan yang lagi ngobrol sama narasumber? Pernah? Nah, itu merupakan wawancara. Jadi wawancara itu merupakan suatu kegiatan atau percakapan antara pewawancara atau wartawan dengan seorang narasumber. Nah, jadi sekarang kalian ibu tugaskan untuk wawancara mengenai sumber daya alam tadi. Kira-kira yang digunakan oleh narasumber itu yang berasal dari sumber daya alam itu apa aja? Nah, tapi sebelum ke penugasan wawancara, ibu pengen kalian paham dulu wawancara itu apa. Jadi nanti kalian ibu bentuk secara kelompok, yaitu satu kelompoknya berjumlah 5 orang. Nanti ibu bagikan. Nah, setelah kalian membuat kelompok, kalian tentukan narasumbernya mau siapa. Tapi ibu batasi ya, untuk narasumbernya harus orang yang ada di lingkungan sekolah. Kayak misalnya mau ke guru, mau ke kepala sekolah, atau ke kakak kelas kalian. Atau selain itu misalnya ke pedagang yang ada di lingkungan sekolah, itu juga bisa. Nah, selain pedagang, nanti kalian juga bisa mewawancarai masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Pokoknya kalian jangan jauh-jauh dari lingkungan sekolah wawancaranya. Nah, untuk nanti setelah kalian menentukan narasumbernya mau siapa, terus kalian susun pertanyaan yang akan kalian tanyakan ke narasumbernya mau apa saja. Itu harus mencakup 5W plus 1H. 5W plus 1H itu ada apa? Misalnya pertanyaannya, sumber daya alam apa yang ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya seperti itu. Kemudian siapa? Misalnya pertanyaannya siapa nama ibu, itu contoh ya. Kemudian mengapa ibu menggunakan sumber daya alam tersebut. Kemudian yang keempat, di mana misalnya, di mana ibu membeli sumber daya alam tersebut atau mendapatkan sumber daya alam tersebut misalnya. Kemudian bagaimana cara ibu
menjaga kelestarian sumber daya alam. Misalnya itu contoh ya, itu contoh dari pertanyaannya. Pokoknya harus mencakup 5W plus 1H. Ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu mencakup 5W plus 1H. Nah, setelah kalian menentukan narasumbernya mau siapa, kemudian pertanyaannya mau apa saja, nanti kalian boleh langsung melakukan wawancara. Nah, pada saat melakukan wawancara, nanti jawaban dari narasumbernya kalian tulis dengan baik. Jangan sampai yang pentingnya tidak tertulis. Jadi jawaban dari narasumber, terutama hal-hal yang pentingnya nanti kalian tulis. Jadi nanti kalian bagi-bagi tugas. Ada yang bertanya ke narasumber, kemudian yang menuliskan siapa, kemudian yang memperhatikan siapa. Jadi semuanya harus bagian tugas ya. Siap? Oke. Baik, Ibu kasih waktu 45 menit. Cukup ya? 45 menit, 15 menit kalian menentukan narasumber dan pertanyaannya mau apa saja. 30 menitnya kalian melakukan wawancara. Nah, setelah nanti waktunya sudah habis, kalian langsung kembali lagi ke kelas. Sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, untuk penyusunan pertanyaan nanti Ibu bimbing ya setiap kelompok. Ya, dibentuk 5 kelompok ya. 5 kelompok, per kelompoknya maksimal 5 orang. Karena di sini siswanya ada 25 orang, berarti nanti dibagi 5 kelompok. Jadi per kelompoknya ada 5 orang. Udah? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, silakan. Nanti kalian duduknya per kelompok dan langsung diskusikan mengenai narasumber dan pertanyaannya ya. Setelah kalian menentukan narasumber dan pertanyaan, kalian bisa langsung melakukan wawancara. Ingat waktunya 45 menit. Baik, waktunya sudah habis. Semuanya sudah kembali lagi ke kelas. Wawancaranya sudah. Alhamdulillah. Gimana tadi wawancaranya, lancar? Tadi narasumbernya ada yang guru gak? Ada. Terus ada yang pedagang? Ada juga. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, nanti kalian tulis hasil wawancara kalian dalam format yang sudah Ibu tentukan ya. Nanti Ibu akan jelaskan mengenai formatnya. Jadi sekarang kalian duduknya masih per kelompok. Nah, untuk hasil wawancaranya silakan kalian tulis di LKPD masing-masing. Tadi LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya? Sudah. Nah, sekarang coba kalian buka dulu LKPD-nya sambil Ibu tampilkan di PowerPoint. Di InfoKurs maksud Ibu. Nah, di LKPD-nya sudah dibuka. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, jadi di LKPD-nya ada membuat teks hasil wawancara. Untuk tugasnya, buatlah sebuah teks wawancara. Nah, kalian tulis nama kalian siapa, terus narasumbernya siapa. Jadi tadi narasumber yang kalian wawancarai itu siapa, terus tema wawancaranya mengenai apa. Nah, jadi untuk temanya sudah kita seragamkan yaitu mengenai sumber daya alam. Nah, kemudian kalian tulis dalam bentuk tabel ini yang bawahnya ini ya. Nah, ini. Nah, jadi laporan hasil wawancaranya kalian tulis namanya, terus pertanyaan yang diajukannya apa saja, terus nama narasumbernya apa, dan jawabannya apa. Nanti kalian tuliskan secara masing-masing, tapi untuk duduknya tetap per kelompok. Ya? Paham? Ya. Nah, jadi silakan sekarang kalian tulis hasil wawancara kalian di LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Silahkan. Ibu beri waktu 20 menit. Silakan. Baik, semuanya sudah selesai. Sudah. Alhamdulillah, mungkin pembelajaran hari ini
dicukupkan sekian, tapi sebelum kita berdoa, ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Baik, Ibu mau bertanya. Jadi hari ini pengetahuan apa yang kalian dapatkan mengenai sumber daya alam? Di pertemuan kali ini kira-kira pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Tadi pada saat wawancara ada yang mengalami kesulitan? Ada. Kesulitannya apa saja? Oh, temannya kurang membantu. Nah, jadi untuk nanti kalau misalnya ada tugas kelompok, semuanya harus kompak, harus bisa saling membantu teman yang kesulitan. Kita gini aja, aku mintanya, kalau misalnya kita yang mengalami kesulitan tersebut, apakah kita ingin dibantu atau tidak? Pasti ingin kan? Nah, jadi ketika ada teman kalian yang mengalami kesulitan, kalian harus bisa membantu teman kalian. Intinya harus bisa saling membantu, gotong royong, bisa saling intinya kalian harus bisa saling membantu satu sama lain, karena kalian juga pasti suatu saat atau suatu waktu kalian juga bisa memerlukan bantuan orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang memerlukan bantuan kalian, kalian harus bisa saling membantu. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu tutup. Sebelumnya terima kasih kepada kalian yang sudah antusias mengikuti pelajaran hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa mengikuti pembelajaran kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pulang seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh satu orang. Silakan, mau dipimpin oleh siapa, Cu? Ya, silakan Aldi, pimpin berdoa. Alhamdulillah. Mungkin untuk pertemuan kali ini langsung saja Ibu tutup. Yang piket jangan lupa piket dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.